Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan saya menyampaikan hasil penelitian dengan judul peningkatan hasil dan kualitas tanaman obat bawang dayak dalam aplikasi pupuk terpadu pada lahan terbatas. Kami pertama adalah saya Pak Darnawi sebagai ketua, kemudian Evi Setiawati SPMSI sebagai anggota, kemudian Dr. Insinyur Supris Derajat sebagai anggota, kemudian Bella Triamada Loading sebagai anggota, kemudian Rahmat Arif sebagai anggota. Oke. Latar belakang bahwa peningkatan jumlah penduduk di Indonesia yang banyak dan beragam itu menuntut untuk memenuhi kebutuhan, terutama adalah obat herbal. Kita tahu bahwa nenek moyang kita adalah sebelum ada obat yang modern itu sangat tergantung kepada pengobatan herbal. Dan di masyarakat sekarang juga luar biasa pengobatan herbal itu sangat marak dan sangat masif ya. Jadi untuk mengembangkan tanaman tersebut maka kita sesuaikan dengan kondisi di kota, bagaimana kita mengusahakan tanaman obat itu di perkotaan dengan lahan terbatas dan juga penggunaan pupuk yang sangat terbatas, sehingga bagaimana supaya problem di perkotaan itu bisa kita angkat, kita manfaatkan sebagai solusi. Pertama adalah untuk pupuk tanaman obat, kemudian peningkatan produksi tanaman obat. Kemudian tujuannya adalah untuk introduksi tanaman obat herbal bawang dayak di perumahan. Jadi sekali lagi nuansa kita, pangsa kita adalah di perumahan, di mana lahan itu sangat kecil. Jadi perumahan budaya dalam polybag juga bermanfaat dengan memanfaatkan kompos limbah rumah tangga. Kita tahu bahwa sekarang di Yogyakarta terutama ini kompos rumah tangga menjadi problem, sehingga dengan adanya pengolahan sampah kompos rumah tangga kemudian digunakan untuk pemupukan bawang dayak untuk tanaman herbal di polybag, maka akan mendapatkan hasil yang manfaat yang luar biasa, baik penanganan kompos maupun secara ekonomis dapat meningkatkan tanaman herbal. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa jadi perlakuan kombinasi atau pupuk kandang dan pupuk urea ini sangat berpengaruh nyata. Misalnya untuk bobot segar itu perlakuan P3DN1 ini memberikan bobot segar yang tertinggi, demikian juga kandungan protein ubi. Protein ubi perlakuan P1DN3 artinya penggunaan pupuk yang dengan 200 kilo itu per ton per hektar itu akan memberikan kandungan protein yang tertinggi 2,18. Kemudian juga kandungan vitamin karotin dan kandungan karotin ubi, kemudian eleoresin ubi dan PPH ubi. Vitamin C ini juga sangat berbeda nyata misalnya untuk kandungan vitamin C tertinggi itu diperoleh pada perlakuan P1N1. Sedangkan untuk kandungan karotin ubi itu tertinggi pada P1N3. Kemudian berikutnya adalah kandungan PPH ubi itu diperoleh pada perlakuan P1N3. Kesimpulan, karakter agronomi meliputi pertumbuhan tanaman dan hasil ubi bawang dayak tertinggi diperoleh oleh pemberian pupuk kandang ayam atau pupuk kandang sapi kombinasi dengan pupuk urea dosis 100 sampai 150 kg per hektar. Atau kompos kota, jadi yang jadi perhatian adalah kompos kota kombinasi dengan urea dengan dosis 100 kg per hektar. Jadi kalau menggunakan kompos kota itu yang tertinggi adalah dengan kombinasi urea 200 kg. Kalau pupuk kandang tadi dengan 100 sampai 100 kg per hektar. Kandungan nutrisi tinggi diperoleh pada kombinasi pupuk kandang ayam atau sapi dengan urea 100 sampai 150 kg per hektar. Sedangkan kandungan oleoresik dan nilai antioksidan tinggi diperoleh pada kombinasi semua pupuk organik dengan urea 200 kg per hektar.
Saran, untuk memperoleh kualitas umbi bawang Dayak yang tinggi dengan pemberian kompos kota, kombinasi dengan pupuk urea 200 kg per hektar. Berdasarkan kesimpulan tersebut, ya, pupuk kandang dengan pemanfaatan kompos kota kombinasi dengan pupuk urea dosis tinggi, ya, itu yang terbaik, ya, untuk meminimalkan pupuk kimia. Jadi sekaligus untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia, disarankan pemanfaatan peran biofertilizer. Jadi kalau untuk mengurangi urea biar tidak 200, itu digunakan biofertilizer atau pupuk organik cair. Demikian, terima kasih, salam.